Forum Lingkar Pena adalah anugerah Tuhan bagi Indonesia. Semenjak berdirinya, Forum Lingkar Pena telah menjadi lokomotif bagi ribuan penulis-penulis muda, pembaca karya anak bangsa, juga pecinta dunia literasi di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 22 Februari tahun 1997 oleh Helvi Tiana Rosa, Asma Nadia, dan Mutmainah. FLP kala itu aktif sebagai penggerak literasi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Ketika awal berdiri, FLP beranggotakan 30 orang yang aktif dalam berbagai kegiatan literasi seperti bedah buku, pelatihan kepenulisan, dan melakukan gerakan membaca dan menulis di berbagai tempat. Selama lebih dari 25 tahun usianya, FLP telah berganti kepemimpinan ketua umum sebanyak 5 kali, yakni periode pertama Helvi Tiana Rosa, periode 1997 hingga 2005. Periode kedua Irfan Hidayatullah, tahun 2005 hingga 2009. Periode ketiga Setiawati Intan Safitri pada tahun 2009 hingga 2013. Periode keempat, Sinta Yudisia, tahun 2013 hingga 2017. Di periode kelima, ada Afifah Afrah pada tahun 2017 hingga 2021. Dan periode keenam, SGG Mapangewa yang menjabat dari tahun 2021 hingga 2025. Ketua Umum FLP dipilih dalam musyawarah nasional yang diadakan 4 tahun sekali. Dalam rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 2023, FLP telah melahirkan penulis andal dengan beragam karya. Mulai dari buku, novel, esai, puisi, cerpen, film, dan beragam produk literasi lainnya. Semua tidak terlepas dari proses pembinaan dan kaderisasi berjenjang yang ditetapkan oleh sistem organisasi Forum Lingkar Pena. Anggota secara resmi terdaftar melalui kartu tanda anggota dan nomor registrasi anggota. Jumlah anggota tersebut bertambah dari tahun ke tahun. Hingga akhir 2022, anggota FLP yang mempunyai NRA berjumlah 4.009 orang yang tersebar di 33 wilayah, terdiri dari 29 wilayah dalam negeri, 4 wilayah luar negeri, dan 122 cabang. Forum Lingkar Pena memiliki visi menjadi organisasi yang memberikan pencerahan melalui literasi. Adapun misinya, yang pertama, meningkatkan mutu dan produktivitas karya sebagai sumbangsi berarti bagi masyarakat. Yang kedua, membangun jaringan penulis yang menghasilkan karya-karya berkualitas dan mencerdaskan. Ketiga, meningkatkan budaya membaca dan menulis di kalangan masyarakat. Dan keempat, memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi penulis. Jalankan operasional kegiatannya, FLP mempunyai beberapa program. Salah satunya adalah Sinergi Literasi. Program ini mempertemukan klien yang memerlukan layanan di bidang literasi dengan anggota FLP.
Klien dapat berupa perusahaan, sekolah, organisasi nirlaba, dan sebagainya. Bidang jasa literasi dapat berupa pelatihan menulis, pembuatan buku, penyuntingan naskah, penerjemah, juri lomba menulis, dan sebagainya. Media sosial yang dimiliki FLP juga menjadi kekuatan untuk berinteraksi dengan sesama anggota dan pihak luar. Tidak heran jika beberapa pihak menjadikan FLP sebagai media partner. Salah satunya adalah Rakata.id. Halo, saya Yoga dari Rakata. Kami sudah beberapa kali mengadakan kerjasama dengan FLP sebagai media partner kami. Kami senang sekali dengan kerjasama tersebut karena FLP membantu kami untuk menjangkau komunitas-komunitas seperti penulis maupun pembaca yang menjadi sasaran dari program-program yang kami adakan. Nah, dengan bantuan FLP sebagai media partner, kami bisa meningkatkan awareness maupun tingkat partisipasi pada program-program yang kami adakan dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Gitu. Terima kasih FLP. Pada 2018, FLP lolos seleksi program hibah dan kemitraan oleh Inovasi untuk pengadaan buku bacaan anak yang inklusif dan berjenjang untuk SD dan MI di Lombok Tengah. Output dari program ini adalah 21 buku serial Si Bintang yang memiliki jenjang seperti Puskurbuk. Si Bintang merupakan buku cerita anak pertama di Indonesia yang menggunakan bahasa isyarat. Si Bintang menggunakan konsep buku berjenjang yang membantu anak untuk belajar melalui pilihan huruf dan pengulangan kata. Setiap cerita Si Bintang juga membawakan tema inklusi, mengajak anak-anak untuk hidup rukun. Cukup banyak anggota FLP yang berprestasi di tingkat internasional, antara lain Helvi Tiana Rosa dan Asma Nadia yang terpilih dalam The World's 500 Most Influential Muslim 2023 kategori Art and Culture. Habibur Rahman El Sirazi yang mendapat penghargaan dari The Istanbul Foundation for Science and Culture Turki. Selain itu, ada Sinta Yudhisia yang sudah 2 kali menerima beasiswa residensi penulis di Seoul, Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya mendapatkan Writers Residency atau residensi penulis di luar negeri, salah satunya di Korea Selatan. Saya diterima residensi penulis 2 kali, tahun 2016 dan 2018. Di bawah, kalau di Korea Selatan, kebetulan saya mendaftar di sebuah organisasi non-profit ya, milik pemerintah bernama SFAC, Seoul Foundation for Arts and Culture. Teman-teman bisa googling sendiri. Alhamdulillah saya 2 kali diterima, tahun 2016 dan 2018. Salah satu syarat untuk kita kemudian bisa diterima di Writers Residency itu adalah adanya surat rekomendasi dan juga keterlibatan kita secara aktif di dunia literasi. Jadi bukan hanya sekedar bahwa kita itu punya karya, kita kemudian juga sudah menerbitkan buku. Salah satunya adalah kita, sebetulnya posisi kita di dunia literasi seperti apa sih di negara tersebut. Dan saya mendapatkan rekomendasi dari Forum Lingkar Pena atau FLP. Dan FLP inilah yang kemudian memberikan saya surat rekomendasi bahwa saya adalah salah satu anggota dan pengurus FLP. Maka kemudian dengan surat rekomendasi tersebut, saya kemudian bisa berangkat ke Seoul Foundation for Arts and Culture. Jadi teman-teman sekalian, bukan hanya kita harus aktif berkarya sebagai seorang penulis, tapi kita juga harus bergabung di komunitas, karena untuk bisa menembus Writers Residency di dunia internasional, salah satu yang harus kita bawa itu adalah bahwa kita mendapatkan surat rekomendasi dari penerbit atau dari komunitas literasi di negara tersebut. Kita dianggap memberikan sumbangsih secara positif bagi perkembangan literasi di negara tersebut. Jadi teman-teman sekalian, sedikit pengalaman saya bergabung di Forum Lingkar Pena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan hanya bidang literasi, FLP juga aktif di isu-isu sosial, antara lain dengan membentuk FLP Peduli Umat yang banyak memberikan kontribusi penggalangan dana saat terjadi bencana, baik di dalam maupun luar negeri. FLP Peduli Umat mulai aktif melakukan penggalangan dana pada gempa di Padang yang terjadi tahun 2009. Donasi yang terkumpul biasanya disalurkan ke lembaga-lembaga sosial yang kredibel. Selain itu, ada beberapa donasi yang dikelola langsung oleh anggota-anggota FLP yang berada di lokasi bencana. Forum Lingkar Pena akan terus berjuang dan berkontribusi di dunia literasi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, tanpa pamrih demi bangsa, negara, dan masyarakat yang lebih baik. FLP berbakti, berkarya, berarti.